Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu wali murid kelas 5C yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tahun ajaran 2021 dan 2022. Alhamdulillah, saya pribadi sehat. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu peserta didik semuanya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga peserta didik yang Ibu sayangi, hari ini tadinya Ibu akan memberikan video sambutan dari Bapak Kepala, tapi berhubung nanti akan dilaksanakannya pada acara Zoom meeting atau Google Meet, nanti akan Ibu beritahukan kembali ya. Untuk sementara hari ini hari pertama, Ibu akan memberitahukan seminggu ini kita tidak akan belajar ya. Kita akan melaksanakan MPLS. MPLS itu yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Jadi apalagi sekarang di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka ya, tidak bisa datang ke sekolah, tidak seperti tahun yang lalu. MPLS itu semuanya datang ke sekolah ya, diperkenalkan sekolahnya, kemudian guru-gurunya. Nah, tahun ini nanti akan diperkenalkan juga, tapi dalam video conference ya. Di situ ada Bapak Kepala yang memberi sambutan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ya khususnya Kota Bandung, tapi di beberapa daerah juga di Kabupaten Bandung ya, bertambah kasus COVID ya. Jadi bukannya mengurang ya. Sekarang juga kan kita sedang mengikuti PPKM darurat ya, karena bertambahnya COVID. Jadi pemerintah melaksanakan PPKM darurat. Maka dari itu pembelajaran di sekolah pun Kementerian Pendidikan juga membagi-bagi bagian ya. Adapun untuk ya kegiatan belajar mengajar daring atau online dilaksanakan bagi kota atau kabupaten yang melaksanakan PPKM darurat. Sasarannya PPKM darurat dalam zona merah ya, di wilayah zona merah. Nah, kalau di wilayah zona merah itu harus online ya, full daring. Kemudian pemerintah juga melaksanakan PTM atau pembelajaran tatap muka, PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas di kota atau kabupaten dalam sasaran PPKM darurat selain zona merah. Jadi di wilayah oranye ya, di wilayah oranye, biru, hijau ya. Nah, itu melaksanakan PTMT atau PTMT, maaf, tatap muka terbatas ya. Jadi kita di Kota Bandung ini termasuk zona merah ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita tidak melakukan PTMT, tidak melakukan pembelajaran tatap muka terbatas ya. Sebetulnya kami juga pihak sekolah ingin sekali PTM ya, tapi bagaimana keadaan sekarang, situasi dan kondisi malah bertambah buruk ya, kasus COVID. Kemudian banyak ya yang meninggal, saudara saya pun ada ya, tetangga ada ya. Sekarang kita kalau Sundanya mah wayahna welah ya, mau tidak mau, capek tidak capek, kita ibu dan bapak
kembali membimbing putra-putrinya di rumah untuk belajar ya. Untuk PTMT yang sekolah yang kota kabupaten atau daerah yang melaksanakan PTMT itu harus menerapkan aturan protokol kesehatan ya. Ini hanya untuk diketahui saja. Barangkali kita nanti zona biru atau ya mudah-mudahan. Nah, yang melaksanakan PTMT itu harus memakai masker 3 lapis ya, menjaga jarak minimal 1,5 meter, kemudian membiasakan cuci tangan ya, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Siswa yang sekolah itu tidak lebih dari 50%, jadi sekali ewang bergiliran. Tidak ada aktivitas di sekolah selain pembelajaran ya, misalkan main bola ya atau apa. Warga sekolah sehat, pendidik dan tenaga pendidikan telah divaksinasi ya. Kemudian kantin ditutup untuk sementara, jadi bekal saja di rumah. Tidak ada kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler ya. Nah, itu yang sekolah yang melaksanakan PTMT. Jadi bekal membawa dari rumah, tetap tidak boleh jajan, tetap tidak boleh olahraga, tidak ada ekstrakurikuler. Kemudian tidak boleh bermain di sekolah ya. Sebetulnya bermain juga di rumah, kalau bisa lihat tetangganya apakah sehat, tidak memiliki gejala COVID ya, baru boleh main di sekolah, di rumah maaf. Tapi kalau misalkan tetangga kita ada yang sedang sakit ataupun keluarga kita yang sedang sakit, kita menengoknya lewat online saja ya, memotivasi mereka lewat online ya. Jadi berkomunikasinya lewat online dulu. Nanti kalau mereka sudah isoman atau sudah sehat, sudah dinyatakan negatif ya, kita boleh bersua lagi ya. Kalau di negara lain itu memang banyak ya yang sudah melepas masker ya, seperti itu. Tapi mereka itu dengan syarat ya, dengan syarat sudah divaksinasi semua. Jadi mereka melepas masker karena semuanya sudah divaksinasi ya. Jadi sesama yang sudah divaksinasi itu ada yang menyebutkan boleh melepas masker, tapi kan di kita masih banyak yang belum divaksin gitu. Kalau saya sendiri alhamdulillah sudah 2 kali divaksin, sudah selesai. Vaksin pertama sukses, tidak ada gejala apapun. Kemudian vaksin kedua alhamdulillah ya. Jadi sebetulnya yang menjaga kesehatan diri kita sendiri itu adalah diri kita sendiri ya. Kalau kita sehat ya, insya Allah penyakit-penyakit pun akan mental ya. Daya tahan tubuh kita secara alami akan ada ya, walaupun tidak divaksin. Tapi dengan divaksin akan lebih kebal lagi. Misalkan daya tahan tubuh kita sudah kuat divaksin, insya Allah akan lebih kuat lagi. Tapi kalau kita sedang sakit, daya tahan tubuh kita sedang tidak kuat, sedang tidak sehat, jangan dulu divaksin ya. Takutnya nanti ada reaksi atau kontraindikasi apa gitu ya. Kalau saya alhamdulillah, saya sendiri alhamdulillah sehat. Vaksin pertama dan kedua tidak ada gejala apapun, maupun gejala baik gejala ringan ataupun gejala berat, alhamdulillah tidak ada ya. Karena pada dasarnya sebelum divaksin sepertinya saya sudah sehat gitu ya, alhamdulillah ya, tidak sedang sakit gitu.
Jadi Bapak Ibu yang saya hormati dan peserta didik, anak-anak yang saya sayangi, jangan takut ya dengan apapun. Yang penting kita harus berdoa ya. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi lindungan ya, diberi lindungan, kesehatan, kemudian kita juga tidak berdiam diri itu ya. Kita juga ikhtiar berusaha untuk makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga setiap minggu ya. Selain makan makanan yang bergizi, olahraga juga, kemudian jaga pikiran kita. Saya juga sama ya Ibu dan Bapak. Yang namanya orang dewasa itu pasti mengalami stres gitu ya. Saya juga akan memiliki putra dan putri ya di rumah. Pekerjaan saya di sekolah seperti apa, di rumah saya juga mau tidak mau, karena saya tidak punya pembimbing, jadi mau tidak mau saya harus membimbing anak saya yang waktu kemarin kan 2 tahun kemarin itu SMP ya, sekarang sudah SMA kelas 2. Yang anak saya yang pertama itu SMK kelas 2, yang anak saya yang kedua masih umur 4 tahun ya. Ya, Ibu dan Bapak pasti mengerti ya bagaimana repotnya gitu. Sedangkan ya yang namanya anak walaupun sudah besar, sudah SMP, sudah SMA, kan mereka tidak tatap muka dengan guru ya. Tidak ini. Jadi saya pun harus mengejar anak saya belajar gitu. Walaupun pelajarannya ya Ibu dan Bapak kan tahu ya, saya mengajar di SD. Jadi sudah lama saya tidak membuka lagi materi-materi SMK, SMP ya. Tapi karena sekarang banyak pembelajaran online ya di internet, ada Mbah Google juga ya, ada Google, ada di internet juga ada ruang belajar seperti itu. Jadi ya saya juga harus belajar lagi lewat buku, lewat internet ya. Selain dari buku, dari internet juga, kemudian dari yang misalkan kalau yang mudah ya dari pelajaran SD saya mungkin sudah ya menguasai, tapi kan yang lainnya masih harus belajar lagi ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga di rumah mudah-mudahan tidak keberatan membimbing putra-putrinya dengan ikhlas. Ya kita sama-sama lah ya. Kita sama-sama belajar, sama-sama membimbing. Saya pun sebetulnya sulit ya. Ingin saya itu kita setiap hari video conference seperti itu, kayak video call, cuma bisa menggunakan aplikasi Zoom Meet atau Google Meet atau apapun ya. Jadi kayak video conference lagi, kita saya dengan murid berbicara seperti ini ya, secara langsung gitu, online. Kendalanya kalau di kita itu kan kuota ya Ibu dan Bapak, internet juga. Tadinya saya ingin peserta didik itu memiliki HP, semua yang mempunyai HP sendiri, belajar saja gitu dengan saya. Jadi tidak usah menggunakan HP orang tua gitu, karena kan dengan berbagai kesibukan orang tua ya, apalagi yang bekerja. Nah, tadinya ingin seperti itu. Jadi ingin membuat Google Classroom, atau walaupun tidak Google Classroom, kelas anak-anak saja gitu dengan saya. Jadi bisa V-call atau video teleconference. Hanya saja mungkin kendalanya ketika saya data
siswa kelas 5C itu yang memiliki HP sendiri hanya 11 orang kemarin itu. Kalau ya saya lihat itu 11 orang, berarti sisanya tidak punya ya. Bukan berarti saya memaksa untuk membeli, tidak. Ini makanya saya mendata itu kalau misalkan 80% punya HP sendiri ya mungkin saya bisa buat Google Classroom gitu ya. Cuma kalau ini kan hanya 11, kita murid 26 ya. 26. Jadi lebih banyak yang tidaknya ya, yang tidak punya HP-nya. Walaupun demikian kemarin saya sudah coba membuat grup yang 11 anak itu, yang anaknya saya masukkan ke grup, cuma belum saya belum saya belum say hi atau bagaimana, karena masih apakah saya masih bingung ini, apakah mau grup orang tua saja atau saya membuat grup anak-anak. Nah, yang 11 orang anak HP anak, tapi yang sisanya HP orang tua dimasukkan seperti itu atau bagaimana ya? Saya masih bingung di situ, masih berpikir dulu. Jadi nantilah hari selanjutnya akan saya ini lagi atur lagi. Untuk sementara ini mungkin hanya perkenalan saja, perkenalan pembelajaran tahun sekarang itu seperti ini ya, seperti bagaimana, seperti apa? Maksudnya tahun pembelajaran tahun sekarang ini nantinya bagaimana. Nah, sudah saya utarakan tadi, seperti biasa online seperti itu ya. Untuk sistematisnya atau untuk konsep online-nya masih saya pikirkan, karena masih banyak yang menggunakan HP orang tua, jadi otomatis saya tidak bisa menggunakan daring secara full ya. Walaupun daring pasti nanti hubungannya dengan orang tua ya, tidak bisa dengan anak langsung. Nanti akan saya pikirkan lagi hari selanjutnya ya, karena kita tidak akan bertemu di sini saja. Nanti saya akan mengadakan tidak tahu Zoom meeting atau Google Meet ya, nanti saya pikirkan lagi, karena nanti ada sambutan dari guru olahraga juga ingin masuk katanya, dengan guru PAI, kemudian kepala sekolah juga ya, belum memberikan sambutan. Ini hanya intern saya sebagai wali kelas saja 5C ya. Jadi saya belum melakukan video telekonferensi, hanya video saja seperti ini. Oh iya, kenapa saya cuap-cuap tidak memperkenalkan diri dulu tadi ya. Tapi sebetulnya mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu saya ya, yang di tahun-tahun berikutnya lah pasti sudah tahu ya. Nama saya Halimah Siti Nurjanah ya. Tahun kemarin kelas 4 wali kelasnya, saya wali kelas 4, sekarang dipercayakan naik ke kelas 5 ya, ganti wali kelas 5. Mudah-mudahan kita dapat bekerja sama ya, Bapak dan Ibu. Jangan merasa keberatan, daring lagi capek. Sebetulnya bisa saja tidak capek. Jadi yang belajar hanya siswa saja, jika siswa memiliki gadget sendiri ya. Jadi nanti saya komunikasinya dengan siswa. Tapi kalau begitu kan orang tua juga harus memantau ya. Memang bisa seperti itu, tapi orang tua tetap harus memantau, walaupun tidak memantau pelajaran, memantau anak sudah belajar belum, sudah mengerjakan tugas belum, seperti itu ya, sudah absen belum. Nah, jadi saya memaklumi kalau pelajaran pusing kalau pelajaran mah ya tidak apa-apa. Yang penting ibu dan bapak memantau putra putrinya untuk sudah absen belum, sudah belajar belum, sudah mengerjakan tugas belum. Kemudian yang paling utama yang saya tekankan dalam pembelajaran
daring ini ya, online ini, yaitu selalu beribadah setiap hari, menjaga kesehatan setiap hari ya. Nah, itu yang paling utama yang akan saya tekankan setiap hari ya. Setiap hari harus ada jadwal ibadah ya. Ibadah itu kan banyak ya Ibu dan Bapak. Kemudian membantu orang tua itu tidak selalu setiap hari ya. Kemudian menjaga kesehatan. Nah ya, menjaga kesehatan tujuannya yaitu untuk menjadikan pribadi anak lebih baik lagi, terutama dalam menghadapi kebiasaan baru ya, dalam beradaptasi di kebiasaan baru ya, atau AKB, adaptasi kebiasaan baru. Jadi yang tidak pernah cuci tangan jadi rajin cuci tangan, tidak pernah sholat jadi rajin sholat, susah makan jadi teratur makannya, seperti itu ya. Ya, jadi kepribadian anak itu kita bentuk dari sekarang ya, kita rubah dari kebiasaan jelek ke kebiasaan baru, kebiasaan yang lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kita juga harus berusaha ya, harus ikhtiar. Nanti juga kalau misalkan ada yang belum saya sampaikan, nanti saya akan sampaikan lagi. Untuk sementara hanya ini yang akan saya sampaikan. Nanti untuk jadwal MPLS itu hari Senin hanya ini ya, hanya menceritakan tentang COVID dan perkenalan saya. Nanti Selasa mungkin akan pengenalan program ya, program-program nanti akan belajar apa saja, jadwal seperti itu, jadwal dan yang lainnya nanti akan saya beritahukan kembali. Tadinya membagikan buku juga mau nanti, cuma takutnya nanti banyak guru yang ke sekolah jadi terlalu berkerumun gitu. Jadi sekarang ajalah membagikan bukunya. Barangkali Ibu dan Bapak ingin melihat-lihat gitu materinya seperti apa di kelas 5 ya, seperti saya juga sebetulnya untuk kurikulum 13 ini baru sekarang di kelas 5. Kalau waktu dulu kurikulum KTSP saya sudah pernah di kelas 5 dan 6. Cuma kurikulum 13 baru sekarang di kelas 5 karena sudah beberapa tahun semenjak kurikulum 13 itu saya di kelas 4 ya. Jadi kita sama-sama membuka materi ya, mempelajari materinya. Sekian saja mungkin dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung atau kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan ya. Itu semata-mata kehilafan dari saya yang keluar dari ucapan saya ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.